فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خذ في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita mulai kajian pertama kita di bulan Ramadan yang bertema serba-serbi malam Lailatul Qadar. Ini biasanya kajian di masjid ini duduknya berdekatan, kenapa pada mundur semua ini? Lemas Pak, pengen senderan ya? Nggak apa-apa, yang penting jangan batal puasanya. Barangkali jamaah ada yang bertanya, kenapa baru awal-awal Ramadan sudah bahas Lailatul Qadar? Salah paham ya, kalau Lailatul Qadar dibahas di hari-hari terakhir. Meskipun memang malamnya akan datang di hari-hari terakhir. Malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar akan datang di hari terakhir memang. Namun kenapa perlu dibahas di awal Ramadan? Agar kita berijtihad tidak hanya di malam Lailatul Qadar. Agar kita mengharap kemuliaan Ramadan tidak hanya di malam Lailatul Qadar. Beberapa kaum muslimin ada yang awal Ramadan kita santai aja, nanti tancap gasnya baru mendekati 10 malam terakhir. Percayalah, pasti akan berbeda hasilnya orang yang tancap gas dari awal Ramadan dengan orang yang baru ngegas di akhir-akhir Ramadan. Sehingga seseorang harusnya yang jadi pikiran dia adalah kalau dia saja dari awal Ramadan semangat, insya Allah malam Lailatul Qadar akan dapat. Jadi kalau misalnya seseorang semangatnya hanya di malam-malam terakhir, mungkin dapat, mungkin tidak. Walaupun yang semangat di awal pun mungkin dapat, mungkin tidak, tapi seenggaknya prosentasenya lebih besar. Karena kalau seseorang dia beristihad dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Meskipun seseorang tidak harus menyadari bahwasanya tanggal ini malam Lailatul Qadarnya. Bulan yang lain bilang enggak, tanggal ini malam Lailatul Qadarnya. Tidak perlu ya. Jadi pembahasan kita tentang malam Lailatul Qadar bukan untuk menentukan malam Lailatul Qadarnya tanggal berapa, bukan. Meskipun nanti kita akan sebutkan beberapa tanda-tanda yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pembahasan kita dengan mengucap hamdalah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diiringi salawat dan salam kepada nabinya yang mulia. Kemudian kita sebut ayat yang pertama di dalam pembahasan malam Lailatul Qadar ini ada di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam.
Monggo yang bawa Al-Quran atau mushaf elektronik dari handphone bisa sambil disimak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan melabeli malam Lailatul Qadar dengan Lailah Mubarakah, Lailah yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan dia di malam yang penuh berkah. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah Al-Quranul Karim. Sehingga keberkahan yang ada di malam itu terikat karena adanya Al-Quran yang diturunkan di tanggal itu, di hari itu. Karena memang sudah kita sepakati bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bukankah belum ada puasa waktu turunnya Al-Quran? Puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, berdakwah selama 14 tahun, Nabi SAW baru menerima syariat puasa Ramadan saat diturunkannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka jawabannya mudah. Puasanya memang belum ada, tapi Ramadannya sudah ada. Puasanya memang belum ada, tapi Ramadannya sudah ada. Kami juga pernah sebutkan bahwa memang dari dulu Ramadan belum ada puasa yang diwajibkan. Awal-awal puasa itu diwajibkan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Awalnya Nabi SAW puasa sendiri, kemudian Nabi perintahkan sahabatnya ketika tahu orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 Muharram, maka Nabi perintahkan sahabatnya untuk puasa. Wajib. Kata Nabi SAW, siapa yang hari ini sedang berpuasa, sempurnakan puasanya. Siapa yang hari ini batal, belum berpuasa atau belum niat berpuasa, sisa harinya dipakai untuk berpuasa. Jangan makan. Yang terlanjur makan, udah stop, jangan makan lagi sampai maghrib. Itu di tanggal 10 Muharram. Setelah turunnya ayat puasa, barulah dihapus kewajiban puasa Asyura, diganti dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sendiri bertahap, ya. Awalnya wajib, tapi boleh milih antara puasa atau bayar fidyah. Ya, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang mampu pun boleh tidak puasa Ramadan dengan membayar fidyah satu hari satu orang miskin. Namun yang terakhir, ketika Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum," itu ayat selanjutnya menghapus hukum sebelumnya. Sehingga puasa tidak milih lagi, tetapi wajib bagi setiap siapa saja yang mampu. Yang tidak berhalangan wajib berpuasa. Tapi yang berhalangan jelas tetap boleh untuk tidak berpuasa, mengqadanya di hari lain. Ini kaitannya dengan Lailatul Qadar dengan Ramadan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di hari itu disebarlah
setiap perkara yang penuh dengan hikmah. Apa yang disebar perkara itu? Yang disebar adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah papan yang ada di langit 7 sana, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan perintahkan pena untuk menulis semua takdir yang akan terjadi. Semuanya tertulis takdir yang akan terjadi dari pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi, manusia, surga, neraka, sampai nanti akhirnya terjadi hari kiamat, dan sampai akhirnya terjadi hari pembalasan dan seterusnya. Nah, ketika malam Lailatul Qadar datang, dan malam Lailatul Qadar terjadi setiap tahun, maka para ulama menafsirkan setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar akan dipecah takdir-takdir itu, kemudian ditulis oleh malaikat-malaikat yang tersebar, yang membawa suhuf, malaikat yang membawa lembaran-lembaran berisi takdir, yaitu apa yang akan terjadi selama setahun, dari hari malam Lailatul Qadar itu sampai ketemu malam Lailatul Qadar berikutnya, mulai rizkinya, kematian, ajalnya, semua yang akan terjadi dalam satu tahun Allah pecah dari Lauhul Mahfuz ke suhuf-suhuf yang dipegang oleh para malaikat. Artinya kita tidak perlu repot-repot memikirkan nasib kita ikhtiar saja, tidak perlu pusing besok harus bagaimana, ya. Yang penting ikhtiar, sudah punya pekerjaan, sudah pasrahkan, sisanya dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Iringi dengan doa, karena semuanya sudah Allah tentukan rezekinya. Fulan hari ini dapat sekian ribu, fulan hari ini dapat 100.000, dan seterusnya. Sudah Allah catat apa yang akan terjadi dalam setahun ini. Sebelumnya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, kemudian di malam Lailatul Qadar disebar kepada malaikat-malaikat yang membawa suhuf tadi. Amrin hakim, artinya semua takdir yang Allah tentukan maha bijaksana, karena Allah maha alimun hakim, maha tahu, maha bijaksana, maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya, sehingga kita pun percaya bahwa takdir Allah bagi kita seorang mukmin adalah takdir yang selalu baik, meskipun ada yang enak, ada yang tidak enak. Kalau enak, tidak enak mungkin bisa kita rasakan, boleh kita bilang ini takdir yang enak, ini takdir yang tidak enak. Tetapi dua-duanya, yang enak maupun tidak enak, kata Nabi SAW, baik bagi si mukmin. Kalau yang enak disyukuri akan jadi baik, tapi kalau yang enak dikufuri jadi tidak baik. Kalau yang tidak enak disabari akan jadi baik, tapi kalau yang tidak enak dimurkai, ya, kitanya marah-marah, tidak sabar, meskipun musibahnya sekecil apapun, tapi kalau tidak disabari tidak akan menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Maka semua takdir Allah itu baik, karena Allah Maha Hakim. Allah tahu mana yang terbaik untuk si hambanya, sehingga kita selalu husnudzon kepada Allah. Kalau dikasih baik, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah, kita syukuri, gunakan dengan sebaik-baiknya. Makan untuk yang makan yang halal, belikan barang-barang yang halal. Kalau dikasih ujian, kita juga berhusnudzon, oh, Allah lagi menguji saya, Allah pengen memuliakan saya, Allah pengen lihat saya bisa sabar atau tidak. Dan ini yang paling berat. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di semua keputusan Allah tidak ada yang meleset, tidak ada yang cacat, tidak ada yang keliru sedikit pun, pasti benar. Di antara faedahnya kita tidak boleh mengatakan Allah tidak adil. Nah, ini ucapan yang berbahaya sekali. Kadang-kadang kalau seseorang dikasih ujian yang berat, kemudian mengatakan dalam hatinya atau bahkan terucap dalam lisannya, Allah tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan seperti ini. Karena Allah Maha Hakim, pasti adil. Kenapa Allah berikan si A harta sekian? Karena memang sesuai dengan apa yang diusahakan oleh si A.
Kenapa Allah berikan si B harta sekian? Karena memang begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu menganggap Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik pada kita. Apalagi Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu, kata Allah, akan seperti prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, aku akan baik sama dia. Kalau dia berprasangka buruk, ya siap-siap. Karena dia sudah berprasangka buruk, ya sudah. Sehingga kita selalu berpikiran positif, positive thinking orang bilang. Selalu cari yang positifnya. Ada yang enak, cari positifnya. Ada yang tidak enak, cari positifnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, yaitu surat Al-Qadar. Insyaallah teman-teman sudah hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kenapa kita katakan Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar penuh dengan keberkah? Itu karena kita gabungkan dari surat Ad-Dukhan tadi dengan surat Al-Qadar. Di surat Ad-Dukhan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan pada malam yang penuh berkah. Nah, di sini Allah perjelas lagi, kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar? Maksudnya adalah turun pertama kali, turun ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini turun kepada Nabi SAW sebagaimana pernah kita sebutkan pada awal-awal kajian sirah kita di masjid ini. Kita sebutkan bahwasanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ketika Nabi SAW sedang beribadah, sedang bertafakur di Gua Hira. Karena Al-Quran itu sendiri turun kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, secara bertahap-tahap. Ya, selama kurang lebih 23 tahun. Maka di sini para ulama menyimpulkan maksud dari Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah Allah turunkan ayat yang pertama dari Al-Quran. Adapun ayat-ayat berikutnya turun sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut. Selama 23 tahun. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah turun secara lengkap 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke tempat ibadah para malaikat yang ada di langit pertama, namanya Baitul Izzah. Nah, ini juga pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini turun secara lengkap dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Namun pendapat yang pertama yang lebih kuat, yaitu yang maksudnya, yang dimaksud Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar adalah turunnya ayat yang pertama kepada Nabi SAW. Kita menuju ke makna Al-Qadar. Al-Qadar artinya asy-syaraf wa ta'zim. Qaddara yuqaddiru artinya memuliakan. Seseorang memuliakan. Itu makna yang pertama. Sehingga malam Lailatul Qadar malam yang mulia, malam yang agung. Makna yang kedua, Al-Qadar artinya mentakdirkan, memutuskan.
Maksudnya malam Lailatul Qadar adalah malam Allah turunkan takdirnya dari Lauhil Mahfuz ke dunia. Allah wujudkan takdir-takdir itu yang akan terjadi selama setahun, dimulai dari malam Lailatul Qadar. Itu dua makna tentang makna Al-Qadar. Yang pertama kemuliaan, yang kedua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya tidak bertentangan, jadi boleh kita gabungkan. Tapi kalau khilaf tentang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, tadi disebutkan ada dua pendapat. Yang pertama maksudnya adalah yang turun ayat yang pertama, maksud yang kedua adalah turun semuanya tapi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang seperti ini tidak bisa digabungkan karena pendapatnya berseberangan. Maka cukup kita pilih salah satu. Ya, menurut para ulama yang pendapat yang kuat adalah yang pertama. Tapi kalau terkait makna Al-Qadar, dua-duanya benar, makna mulia maupun makna takdir. Ya, bisa kita gabungkan, tidak berseberangan. Kemudian ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebelum ayat ini bahkan Allah sempat bertanya dulu. Ketika Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Wahai Muhammad, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Allah bertanya bukan karena Allah butuh jawaban. Allah jelas lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah tahu sebelum bertanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya ingin menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini bukan sesuatu yang biasa. Dan biasanya cara berbicara yang diawali dengan bertanya itu lebih membuat orang yang ditanya jadi fokus daripada kita langsung ngasih tahu. Contoh, kalau ada guru matematika misalnya, sebelum dia ngasih tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, lebih ngena kalau dia tanya dulu muridnya, "Nak, 1 tambah 1 tahu nggak berapa jawabannya?" Walaupun muridnya sudah tahu, gurunya sudah tahu bahwa murid ini belum belajar misalnya, anak TK misalnya, dia belum belajar, belum tahu jawabannya, tapi gurunya tetap nanya, karena gurunya bukan cari jawaban, tapi cari apa? Cari perhatian, biar anaknya fokus. Sebelum dikasih jawaban, anaknya sudah nunggu-nunggu nih, jawabannya apa nih? Nah, ketika seseorang nunggu jawabannya, dikasih jawabannya, maka jawaban itu akan menancap di hati dan mudah dipahami, kemudian akan lebih membekas, ya, tidak mudah dilupakan. Ini diantara metode Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan ayat ini, Allah ingin memberikan sedikit, atau bukan sedikit ya, banyak hiburan bagi umat Islam. umat terdahulu itu umurnya ratusan tahun, jemaah. Umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Nggak tahu usianya mungkin lebih dari itu. Bagaimana dengan umat-umat sebelumnya? Ratusan tahun, mungkin ribuan tahun usia mereka. Tapi usianya umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 70 tahun, 60 sampai 70 tahun. Kata beliau, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum man yajuzu dzalik. Sedikit ada memang orang yang usianya lebih dari 70 tahun, tapi nggak banyak, 1-2 orang saja. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa yang terpenting bukan panjangnya usia, tapi bagusnya sebuah amal. Ada seseorang yang usianya panjang, tua, namun subhanallah ternyata dia perangainya buruk. Usianya bertambah bukan untuk menambah pahala bagi dia, tapi hanya untuk menambah dosa. Sehingga
Kita jangan berbangga diri ketika kita punya usia yang panjang. Dan jangan tertipu juga ketika kita masih muda. Ya. Yang tua, jangan berbangga diri, tapi harus introspeksi, amalannya bagaimana. Yang muda, jangan bersenang hati, kemudian tertipu dengan masa muda dia. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan kepada jamaah pengajiannya yang kebanyakan orang tua, kata beliau, wahai jamaahku, kalau buah sudah matang tinggal ditunggu apanya? Jamaah bilang tinggal dipetik. Maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala atau rahimahullah ingin menyindir kalau sudah tua siap-siap mati. Tapi ketika Imam Al-Hasan Al-Basri melihat pemuda-pemudanya kok kayaknya merasa tenang-tenang saja, disindir juga sama Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi ingat betapa banyak buah sebelum matang sudah busuk atau sudah jatuh, sudah rusak duluan. Jadi jangan terlena dengan usia. Faedah yang kedua, kita jangan iri dengan panjangnya usia umat-umat terdahulu. Ya. Sebentar, Anda izin angkat telepon. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan musim-musim khusus untuk seseorang bisa mengejar usia umat terdahulu. Lewat apa? Lewat hari-hari khusus seperti malam Lailatul Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jangan dimaknai malam 1000 bulan, salah. Malam Lailatul Qadar itu bukan malam 1000 bulan, tapi lebih baik kata Allah daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun jemaah? 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun. Kita beramal sedikit saja di waktu yang pas momennya di malam Lailatul Qadar, kita seakan-akan beramal sepanjang 83 tahun. Bahkan lebih baik dari itu. Bayangkan kalau jamaah setiap tahun dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Anggap kita usianya sudah 50 tahun misalnya. Kita mulai rajin mengejar malam Lailatul Qadar dari umur 10 tahun misalnya. 10 tahun seandainya kita sudah balik, kita sudah tamyiz, sudah mulai rajin malam Lailatul Qadar. Tarawih tidak pernah ketinggalan sama imam maupun qiyamul lail misalnya. Kalau ada sholat malam di masjid mana, ikut. Insya Allah dia dapat malam Lailatul Qadar. 50 tahun dikurangi 10 tahun, berarti 40 Ramadan dia dapat malam Lailatul Qadar. Seandainya 40 dikali 83 berapa jemaah? 3.320 tahun. Jadi kalau seandainya kita dapat malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, berarti kita sudah beribadah sebanyak 3.320 tahun. Subhanallah. Mengejar usianya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Usianya mungkin 1000 atau 1000 sekian, kita sudah sampai melampaui 3.300. Kalau dapat malam Lailatul Qadar setiap tahun. Makanya ini Allah sudah kasih. Tinggal siapa yang mau. Allah sudah kasih kesempatan, siapa yang pengen usianya panjang, seakan-akan mengejar usia umat-umat terdahulu, maka kejarlah malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sama malaikat di malam Lailatul Qadar turun, dan ruh, ar-ruh kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salam, Ruhul Qudus. Ya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya, sebutannya diantaranya adalah ar-ruh, kadang-kadang disebut ar-ruhul amin. Ya. Jadi kalau malaikatu war-ruh, malaikat dan Jibril. Ya. Pertanyaannya bukannya Jibril malaikat, kenapa disebutkan lagi malaikat Jibril? Kan sudah disebutkan tanazzalul malaikatu, kok ditambah lagi war-ruh? Berarti di sini Allah sedang mengkhususkan dan mengistimewakan malaikat Jibril. Malaikat dan juga malaikat yang istimewa yaitu Jibril.
Selain malaikat-malaikat yang lain, ada malaikat Jibril yang ikut turun. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabbnya, Rabb mereka, min kulli amr, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sebarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Karena memang malam dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin simpulkan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, anallaha anzala fiha al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an. Yang kedua, Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Pertanyaan ini menunjukkan keagungan malam Lailatul Qadar seperti yang tadi kita jelaskan. Yang ketiga, khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita ngaji satu huruf Al-Quran lebih baik daripada ngaji satu huruf selama 1000 bulan. Ya. Waktunya, tiap detiknya, tiap menitnya, ya, lebih baik ketika kita mengerjakan di malam Lailatul Qadar. Yang keempat, malaikat turun dari langit, tanazzalul malaikatu warruh. Mereka bawa apa? Mereka bawa takdir, mereka bawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun juga membawa keberkahan, rahmat, dan kebaikan. Yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran atau malam Lailatul Qadar penuh dengan keselamatan. Artinya, di hari itu benar-benar sejahtera yang akan dapat malam Lailatul Qadar. Sejahtera di dunia, dan yang pasti juga tidak kalah pentingnya, seseorang itu akan sejahtera di akhirat, selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Yang keenam, anallaha anzala fi fadliha suratan kamilah tutla ila yaumil qiyamah. Allah turunkan tentang malam Lailatul Qadar itu satu surat penuh yang akan selalu dibaca sampai hari kiamat, surat ini. Karena memang Al-Qur'an akan terus Allah jaga sampai hari kiamat, termasuk diantaranya surat Al-Qadar akan selalu dibaca oleh imam-imamnya di luar Ramadan maupun di malam-malam Ramadan. Di malam Ramadan akan selalu sering dibaca, ya, bagi mereka yang mengimami tarawih menggunakan juz amma, insya Allah tidak bakal ketinggalan surat Al-Qadar. Kemudian di antara fadilah malam Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri salat atau mengerjakan ibadah yang semisalnya, kalau seandainya dia tidak bisa salat karena ada halangan misalnya. Karena kalau misalnya hanya salat saja yang bisa menyebabkan seseorang mendapat malam Lailatul Qadar, kasihan orang-orang yang berhalangan, yang lagi, mohon maaf, lagi haid. Masa tidak boleh dapat malam Lailatul Qadar? Kurang adil. Maka tidak hanya sholat saja, membaca Al-Quran pun bisa, berzikir pun bisa. Allah janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni semua dosa-dosanya yang berlalu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu ada satu pertanyaan yang sering dibahas dan tanda tanya besar. Kita sudah tahu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita sudah tahu fadilahnya, Masya Allah, begitu istimewa sekali. Pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama, memang hal ini perlu kita pelajari agar kita tidak terlewat malam Lailatul Qadar ini. Namun bukan berarti kita hanya beribadah di malam-malam yang sudah disebutkan bahwasanya itu akan terjadi malam Lailatul Qadar. Karena tadi kita sebutkan alasan kenapa malam Lailatul Qadar sudah kita bahas di awal Ramadan, agar kita beristihad bukan hanya di malam-malam yang kemungkinan akan terjadi malam Lailatul Qadar, tapi dari semua malam kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait kapan terjadinya malam Lailatul Qadar disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Malam Lailatul Qadar ada salah satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi, atau ini ucapan dari perawi. Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Akhirnya kita sudah dapat kesimpulan pertama. Malam Lailatul Qadar ada di tanggal 21 sampai 29 atau sampai 30. Man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna fa inna Allaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mendirikan ibadah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah apapun, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang berlalu bahkan yang akan datang. Ini istimewanya. Meskipun maksud dosa yang akan diampuni secara otomatis adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa dosa-dosa besar harus dibarengi taubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihapus otomatis dengan amal-amal mulia seperti amal malam Lailatul Qadar. Meskipun begitu, para ulama tetap mengatakan Allah juga maha mampu menghapus dosa-dosa besar dengan malam Lailatul Qadar. Jadi meskipun para ulama mengatakan bahwa yang pasti dihapus adalah dosa-dosa kecil, dosa besar perlu adanya taubat, namun bisa saja ya dengan malam Lailatul Qadar Allah hapuskan dosa kecil dan juga dosa besar. Wahiyya lailatun witrun. Kata beliau, malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Sudah kita dapatkan tadi 10 malam terakhir, kemudian kita kerucutkan lagi di malam-malam ganjil. Artinya 21 ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kata perawinya, tis'un bisa jadi 9 terakhir, au sab'un malam yang ketujuh dari yang terakhir, ya, au khamisah atau kelima, au tsalitsah atau ketiga, au akhirul lailah atau malam yang terakhir, malam 29. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun biljah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amarah, tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah malam itu begitu cerah awannya, tidak tertutup mendung, baljah, terang. Kata pensyarah hadis ini, baljah artinya safiyah, artinya musyriqah. Baljah artinya taballaj ay zuhara nuruhu bila sahab wala ghubar. Cahayanya itu jelas nampak, ya, cahaya bulannya ya, di malam itu tidak tertutup awan, tidak juga tertutup kabut. Ya. Ka'anna fiha qamaran sati'an. Seakan-akan di malam itu seakan-akan di malam itu ada bulan yang begitu tenang. Jadi malamnya itu tenang karena saking terangnya. Sakinatun sajiyah hadiah aswatuha. Suaranya hening, tidak banyak berisik. Mungkin anginnya juga tidak membuat telinga kita tidak nyaman, tapi anginnya malah membuat kita nyaman. Suara malamnya. Nah, mungkin suara jangkrik yang biasa berbunyi jadi tidak bunyi mungkin ya. Atau wallahu a'lam, intinya kata Nabi SAW tenang di malam itu. Wa inna ammarataha wa la yahillu li kawkabin an yurma bihi fiha hatta tusbih. Tidak mungkin ada bintang jatuh di malam itu. Kenapa?
Kata Nabi SAW, bintang jatuh atau lebih tepatnya bintang berpindah ya, itu terjadi karena Allah sedang melempar atau malaikat sedang melempar syaitan. Rujuman lisyayatin dalam surat Al-Jin kalau tidak salah. Tapi di malam Lailatul Qadar tidak mungkin ada syaitan. Kenapa syaitan dilempari dari langit lewat bintang-bintang yang jatuh? Karena syaitan itu seakan-akan mereka membuat sebuah rantai sunggihan kalau kita katakan untuk bisa mencapai langit untuk mencuri kabar-kabar langit. Makanya kadang-kadang dukun atau penyihir omongannya ada yang benar, tapi lebih banyak salahnya, lebih banyak dustanya. Kenapa? Ya kan, karena setan yang sungguh-sungguhan itu jumlahnya banyak. Ya, biar mereka bisa sampai ke langit, ya mereka harus sungguh-sungguhan banyak. Kalau misalnya jumlahnya ada 1000 misalnya, dari yang ke atas mungkin sudah benar beritanya, tapi disampaikan berikut sampai ke bawah sudah berubah. Kayak kita kalau nyampaikan berita saja, ya, ada satu berita dari yang lihat ceritanya begini, nah diceritakan kepada yang dengar cerita lagi, berubahnya bisa sampai 50%, bahkan bisa malah tambah aneh-aneh ceritanya, sudah digoreng, ya. Sudah banyak bumbunya, sama yang suka gosip. Intinya bintang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar si syaitan-syaitan itu. Sedangkan di malam Lailatul Qadar semua malaikat turun, semua malaikat menjaga langit. Ya, dari langit ke dunia, dan kita imani itu seadanya meskipun kita tidak bisa menyaksikan, sehingga tidak mungkin ada syaitan yang mencuri kabar dari langit. Sehingga para ulama termasuk Nabi SAW mengatakan di hadis ini bahwasanya tidak ada bintang yang dilempar sampai pagi hari. Kemudian ini tanda-tanda ketika terjadi malam Lailatul Qadar. Tapi kalau tanda-tanda setelah malam Lailatul Qadar disebutkan juga oleh Nabi SAW. Wa inna ammarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laisa laha syu'a'un mithla al-qamari lailatal badri. Matahari itu terbit mustawiyah, mustadirah, lengkap. La yashubu dairataha syu'a'un kal mu'tad. Cahaya panasnya itu tidak menghalangi bentuk matahari yang sempurna ketika nampak. Kama yudhi'ul qamaru bila syu'a, seakan-akan seperti bulannya, ya, bulannya juga jelas, mataharinya ketika terbit pun jelas. La yahillu lisyaitani an yakhruja ma'aha yawma idz. Tidak boleh, Allah tidak izinkan syaitan keluar dari tempatnya ketika matahari terbit. Kita ketahui bahwasanya di antara hukum fikih, seorang muslim tidak boleh sholat mutlak saat matahari terbit, ya. Sehingga teman-teman yang biasa menjalankan sholat syuruk, ya, sholat yang sering disebut syuruk, meskipun sebenarnya adalah sholat duha di awal waktu, jangan dikerjakan saat benar-benar sudah terbit, tapi ditunggu dulu. Kalau misalnya matahari terbit jam berapa syuruknya? Jam berapa tertulis di situ? Kalau di HP saya matahari terbit jam 5.47. Maka ketika bunyi alarmnya jam 5.47 jangan langsung sholat syuruk, tapi tunggu dulu 10-15 menit. Kenapa? Karena saat matahari terbit adalah waktu terlarangnya sholat. Disebutkan di antara alasannya, kata Nabi SAW, saat itu syaitan keluar, ya, dari dua tanduknya.
tanduknya si syaitan atau tanduknya si matahari, wallahu a'lam. Intinya lafadznya seperti itu. Sehingga seseorang jangan sholat di waktu matahari terbit. Nah, ketika malam Lailatul Qadar, maka kata Nabi paginya saking jelasnya matahari, syaitan tidak boleh keluar di waktu itu. Yang biasanya di hari-hari yang lain dia keluar saat matahari terbit. Fa'idha tala'atis syams fa'amsik 'anis shalah. Apabila telah terbit matahari maka tahanlah salat, jangan salat. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Kata Nabi SAW, karena di saat matahari terbit itu di antara dua tanduknya syaitan. Di antara dua tanduknya syaitan. Sehingga kita jangan salat ketika tepat sekali matahari sedang terbit. Maka ini diantara tanda-tanda yang disebutkan oleh riwayat-riwayat yang ada tentang malam Lailatul Qadar. Setelah kita tahu malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir, kemudian kita kerucutkan lagi, yaitu di malam-malam ganjilnya. Kata Nabi SAW bisa jadi 21, 23, 25, 27 atau 29. Kemudian kita cari lagi dengan tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Permasalahan berikutnya yang sering ditanyakan, malam Lailatul Qadar itu pasti atau pindah-pindah tiap tahun? Apakah malam Lailatul Qadar kalau tahun kemarin, bagi yang mencarinya misalnya, kemudian berkeyakinan insya Allah tahun kemarin itu ada di tanggal 25 misalnya saja, kemudian di tahun ini kira-kira di tanggal 25 lagi atau pindah? Ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Tapi yang pasti ketika seseorang bilang kayaknya di tanggal 25, tidak ada yang tahu kebenarannya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi meskipun orang memperkirakan tanggal 25 itu pun tidak mesti benar. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan nanti tahun ini 25 lagi. Jadi dia tetap mencarinya di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tidak berpatokan dengan satu malam saja yang dia yakini itu bukan malam itu yang akan terjadi malam Lailatul Qadar. Tinggal pertanyaannya apakah berpindah atau tidak. Ya, itu khilaf di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan pindah-pindah. Jadi kalau seandainya tahun kemarin 21, mungkin nanti besok 23 atau 29 atau 27. Berpindah-pindah menurut sebagian ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar tetap tidak mungkin ganti-ganti. Tidak mungkin ganti-ganti. Kalau seandainya Allah takdirkan malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 misalnya saja, meskipun sekali lagi ini bukan patokan, hanya permisalan, maka di tahun-tahun yang lain pun akan 27 terus. Akan 27 terus. Kalau seandainya Allah tetapkan malam Lailatul Qadar itu tanggal 25 misalnya, maka di tahun-tahun yang lain akan 25 terus. Ini pendapat yang paling kuat. Mayoritas ulama berpendapat malam Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Apa alasannya? Kata beliau, li'anna Lailatul Qadri innama iktasabat syarafaha wa fadlaha binuzulil Qur'ani fiha. Malam Lailatul Qadar itu Allah singgung dengan di antara keutamaannya, Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan Al-Qur'an itu turun hanya satu kali. Turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar yaitu hanya satu kali, yaitu ketika turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada Nabi SAW. Atau pendapat yang kedua, maksudnya turun semua Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Intinya kejadian itu terjadi hanya satu kali. Kalau seandainya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah, berarti apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaannya dengan malam turunnya Al-Qur'an? Karena malam turunnya Al-Qur'an terjadi di tanggal yang tepat, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar pun seharusnya tidak berganti-ganti. Ini alasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Contoh lain hadis puasa Asyura misalnya. Malam Asyura atau 10 Asyura, tanggal 10 Muharram,
istimewa karena memang tanggalnya cuma itu saja, tanggal 10 Muharram. Maka harusnya tanggal 10 Muharram pun tidak berpindah-pindah. Maka malam Lailatul Qadar pun seharusnya seperti itu. Tanggal 10 Muharram itu diistimewakan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Dan kejadian itu hanya terjadi dalam satu hari saja, tidak terjadi berhari-hari. Maka harusnya tidak terjadi berkali-kali. Maka harusnya seperti malam Lailatul Qadar yang dimuliakan dengan turunnya Al-Quran yang terjadi hanya satu kali, baik awalnya ataupun yang turun ke Baitul Izzah, maka seharusnya malam Lailatul Qadar juga tidak berpindah-pindah. Namun yang pasti ya, malam Lailatul Qadar tidak diketahui. Dan subhanallah, di antara hikmahnya sebenarnya Nabi SAW pernah ditampakkan. Nabi pernah sekali dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala ini malam Lailatul Qadar, atau ditampakkan oleh Allah dengan tanda-tanda yang Nabi tahu tadi, kemudian Nabi dapati malam Lailatul Qadar. Sayangnya Nabi sendiri lupa itu tanggal berapa. Jadi Nabi nggak bisa ngabari umatnya tanggal berapa. Dan diantara hikmahnya biar umatnya mencari-cari. Ya. Kalau seandainya Nabi SAW ingat malam itu, kemudian sempat dikabari, ya nanti orang ibadahnya hanya di malam itu saja, tidak di seluruh Ramadan. Namun faktanya Nabi SAW pernah diperlihatkan kemudian lupa. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Waqad ra'aitu hadhil lailah," aku pernah melihat malam itu, "fa unsituha," lalu aku dilupakan. "Faltamisuha fil ashril awakhir fi kulli witr," maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bilangan-bilangan yang ganjil. Di bilangan-bilangannya. Nabi SAW hanya ingatnya pokoknya di bilangan ganjil pokoknya. Nah, maka ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang terakhir. Kalau tahun ini insya Allah kita Ramadannya bareng ya. Jadi bilangan ganjilnya sama insya Allah. Kalau misalnya Ramadan kita tidak bareng ya, ganjilnya siapa yang mau dipakai? Ganjilnya si biru atau ganjilnya si hijau? Ternyata ganjilnya warna merah di tanggalan, bukan punya hijau, bukan punya biru. Karena libur Ramadan, ya, libur Lebaran. Maka jawabannya sekali lagi, malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Ya, malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Hikmahnya adalah kalau misalnya kaum muslimin ada yang berbeda pendapat, atau mungkin kalau tidak di Indonesia, di berbagai negara saja, misalnya Indonesia sama negara lain misalnya, bisa berbeda. Terus malam yang mana, di sini ganjil, di sana genap, bagaimana Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang mudah dijawab. Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar karena kita tidak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir kita berbanyak amal di malam-malam Ramadan, termasuk diantaranya malam-malam yang kita yakini termasuk malam Lailatul Qadar. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk diantara hamba yang beruntung mendapat malam Lailatul Qadar. Ada satu tips yang mudah agar seseorang berstatus menghidupkan suatu malam. Hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah dengan imam, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh bersama imam, maka juga seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Artinya siapa yang menghidupkan isya dan subuh berjamaah dengan imam di masjid, insya Allah dia termasuk yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, sehingga jangan sampai terlewat di Ramadan ini salat isyanya termasuk tarawihnya, karena memang tarawih inilah kuncinya ya. Salat malam yang utama di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Kemudian setelah itu kita jaga salat subuhnya agar dikerjakan juga dengan berjamaah. Insya Allah kita termasuk yang mendapat malam Lailatul Qadar. Nah, setelah dapat malam Lailatul Qadar tidak perlu
heboh. Ya, tidak perlu cerita-cerita juga. Ya, tidak perlu kayaknya tadi malam, kayaknya tidak perlu hal seperti ini. Ya. Cukup kalau kita merasakan itu malam Lailatul Qadar, ya sudah. Alhamdulillah kita bangun di malam itu, alhamdulillah kita beribadah di malam itu, Allah sudah catat. Jangan sampai nanti gara-gara kita cerita-cerita atau ngobrol seperti itu, nanti malah gugur pahalanya karena ada niat-niat yang merusak amal soleh kita karena sum'ah, mungkin ingin dipuji atau ingin disanjung, ingin didengar, ingin dilihat dan lain sebagainya yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Kita persilahkan barangkali dari jemaah ada yang mau bertanya terkait Lailatul Qadar atau terkait puasa secara umum. Kalau kami bisa jawab, insyaallah kami jawab. Sambil menunggu dikumandangkannya. Monggo, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, ya insyaallah kita cukupkan saja pada kesempatan hari ini. Sisa waktunya jamaah bisa gunakan untuk memperbanyak doa, karena di antara waktu-waktu yang diijabahi doa adalah saat seseorang menunggu buka puasa, ya, di sore hari dan saat seseorang berbuka puasa itu sendiri. Jadi sambil menunggu adzan, panjatkan doa, angkat kedua tangan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat kita, menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan semua keinginan yang kita inginkan, baik cita-cita dunia maupun cita-cita di akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan tak lupa juga, ya, di saat kita mengharap malam Lailatul Qadar, memperbanyak satu doa. Ini terlewat, mohon maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun, sungguhnya engkau maha afu, maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah, maka ampuni aku ya Allah. Karena memang di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah diampuni dosanya, maka perbanyak doa ini. Kalau seandainya kita benar-benar merasakan tanda-tandanya begitu jelas, perbanyak doa ini, diulang-ulang terus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.